Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Untuk pengantar ekonomi makro kali ini kita akan membahas tentang inflasi. Mari teman-teman semuanya dapat memperhatikan materi yang saya sampaikan. Diawali dengan pengertian inflasi. Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa. Jadi di sini ada kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Nah, ini juga berdampak kepada peredaran uang yang ada di dalam masyarakat akibat dari inflasi ini. Nah, ini adalah pengertian dari inflasi. Kemudian ini ada ciri-ciri negara yang mengalami inflasi. Selain harga-harga naik, harga barang maupun jasa, ini juga ada jalannya uang yang beredar, itu melebihi kebutuhan. Jadi uang yang beredar itu melebihi dari kebutuhan pada suatu negara. Kemudian jalan barang relatif sedikit. Jadi daya beli seseorang itu menurun akibat dari harga-harga yang naik, tetapi jalan uang beredar melebihi kebutuhan. Uang yang beredar itu banyak, melebihi kebutuhan. Terus nilai uang atau daya beli turun. Tadi daya belinya turun. Pencegahan inflasi telah lama menjadi salah satu tujuan utama dari kebijaksanaan ekonomi makro pemerintahan dan bank sentral di negara manapun. Nah, ini kaitannya adalah dengan pemerintah dan bank sentral untuk mencegah inflasi yang ada. Oke, macam-macam inflasi ini terbagi menjadi 3. Inflasi berdasarkan tingkat keparahan, inflasi berdasarkan penyebab, inflasi berdasarkan asal terjadinya. Kita awali dengan tingkat keparahan. Ini terbagi menjadi 4: ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, ini inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Terus kalau sedang 10% sampai 30%, sedangkan inflasi berat 30% sampai 100%. Nah, ini sudah sangat berat, hiperinflasi, inflasi yang besarnya di atas dari 100%. Nah, ini harga barang dan jasanya sudah tidak sesuai, daya belinya menurun. Nah, ini terbagi berdasarkan keparahannya menjadi 4: ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Kemudian ini berdasarkan penyebab. Ini karena inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Ini inflasi yang terjadi karena kelebihan permintaan atas barang dan jasa. Jadi permintaan akan barang dan jasa ini tinggi. Itu menyebabkan inflasi karena uang yang beredar banyak. Terus inflasi dorongan biaya produksi, cost push inflation. Itu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Akibat dari biaya produksi itu meningkat, sehingga harga-harga barang dan jasa juga naik. Karena akan ada biaya yang tinggi, maka harga juga akan naik. Kemudian inflasi lain-lain, inflasi yang terjadi karena berbagai penyebab selain yang sudah disebutkan di atas, selain demand pull inflation dan cost push inflation. Seperti inflasi yang disebabkan karena pencetakan uang baru. Nah, ini karena uang baru, jadi minat masyarakat untuk mencari uang baru tersebut tinggi, sehingga uang yang beredar itu juga akan tinggi.
dan inflasi karena lambatnya produksi barang tertentu. Jadi ada barang yang tidak mencukupi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ini berdasarkan inflasi, berdasarkan penyebabnya. Nah, ini asal terjadinya bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Itu domestic inflation dan import inflation. Itu inflasi hanya disebabkan oleh faktor-faktor penyebab dari dalam negeri. Faktor-faktor penyebab tersebut antara lain pencetakan uang baru untuk menutup anggaran negara yang defisit karena naiknya permintaan masyarakat dan karena kenaikan biaya produksi di dalam negeri. Ini kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam negeri. Kemudian dari luar negeri, inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab dari luar negeri. Ini timbul karena adanya perdagangan antar negara. Nah, ini kalau salah satu negara, jika suatu negara mengalami inflasi, mengalami inflasi, maka inflasi tersebut dapat menular ke negara-negara lain yang memiliki hubungan dagang dengannya. Nah, ini kalau ada hubungan dagang maka juga akan terdampak ke negara lain yang ada kerjasama dagang. Nah, ini inflasi berdasarkan asal terjadinya. Jadi tadi dibagi menjadi 3 berdasarkan tingkat keparahannya, berdasarkan penyebabnya, dari permintaannya, kelebihan permintaan atas barang dan jasa itu juga bisa terjadi inflasi karena harga-harga naik akibat dari biaya yang juga naik, biaya produksi yang naik, atau inflasi lain-lain. Itu disebabkan karena pencetakan uang baru atau inflasi karena lambatnya produksi barang tertentu. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengaruh inflasi terhadap pengangguran karena daya beli yang turun sehingga investor tidak menginvestasikan dananya untuk mendirikan sebuah lapangan kerja, sehingga juga berdampak kepada pengangguran karena daya beli yang minim. Lah, itu bisa menyebabkan pengangguran. Lah, selain itu pengaruh inflasi terhadap perekonomian. Ini inflasi menggalakkan penanaman modal spekulatif. Ini pengaruh terhadap perekonomian. Nah, ini tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi investasi. Karena bunga yang tinggi untuk membayar hutang untuk investasi itu, maka kurang adanya investor yang berkeinginan untuk membuka sebuah perusahaan atau menambah lagi unit-unit baru. Nah, ini dampak inflasi di sisi perekonomian. Kemudian inflasi menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi dan masa depan. Memang berkaitan dengan harga. Nah, ini akan tidak pasti. Kemudian menimbulkan masalah neraca pembayaran mengenai hutang dan lain sebagainya. Terus pengaruh terhadap individu dan masyarakat. Lah, ini pendapatan real merosot, memburuknya distribusi pendapatan karena lapangan kerja yang kurang, sehingga pendapatan yang didapatkan oleh sektor rumah tangga juga memburuk atau mendapatkan gaji yang tidak sesuai yang harusnya diterima, di bawah dari standar yang ada, di bawah dari upah minimum regional. Nah, itu kemudian juga karena pendapatan yang kurang. Nah, ini juga mengurangi nilai real tabungan. Karena pendapatan yang berkurang, maka
untuk konsumsi saja sudah terpenuhi bagus. Maka mengenyampingkan tabungan, apalagi masalah pajak, penghasilan. Nah, itu sudah diabaikan oleh individu maupun masyarakat karena sudah tidak sesuai dengan pendapatan yang didapatkan, tidak sesuai hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, konsumsi saja. Untuk tabungan dan membayar pajak itu akan berkurang, apalagi pajak tidak dibayar. Nah, itu nanti kaitannya dengan pajak juga, itu nanti menurunkan tingkat pendapatan dari pemerintah. Jadi pajak itu mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Itu pengaruh inflasi. Kebijakan untuk mengatasi inflasi ini ada dua, moneter dan fiskal. Moneter ini berkaitan dengan perbankan, sedangkan fiskal ini APBN dan pajak. Untuk kebijakan moneter ini kebijakan yang berasal dari bank sentral. Dalam hal ini kalau di Indonesia ada Bank Indonesia. Nah, ini untuk mengatur uang yang beredar. Nah, yang pertama adalah politik diskonto. Nah, di sini ini bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang ini menaikkan atau menurunkan tingkat bunga. Karena diharapkan di sini dengan mengatur tingkat bunga itu bisa mengatur uang yang beredar. Nah, sehingga di sini orang atau masyarakat ataupun individu ini bisa memilih untuk bisa menabung sejumlah dananya. Nah, itu politik diskonto. Jadi menyimpan sejumlah uang untuk mengatur uang yang beredar. Ada proses tabungan karena ada pengaturan tingkat suku bunga, tingkat bunga. Kemudian ada politik pasar terbuka di sini. Nah, di dalam politik pasar terbuka ini dijalankan dengan membeli dan menjual surat-surat berharga. Jadi surat-surat berharga itu dibeli atau dijual. Kemudian dengan menjual surat berharga diharapkan uang akan tersedot dari masyarakat. Jadi untuk mengatur uang yang beredar di sini dibeli surat-surat berharganya. Kemudian politik persediaan kas atau kas rasio plus. Nah, ini bagaimana bank sentral mempengaruhi peredaran uang. Ini semua berkaitan dengan peredaran uang. Ini dengan jalan menaikkan atau menurunkan persentase persediaan kas dari bank dengan dinaikkannya persentase persediaan kas. Diharapkan jumlah kredit akan berkurang. Nah, ini untuk kebijakan moneter. Sedangkan kebijakan fiskalnya adalah mengatur kembali APBN, mengatur kembali pengeluaran pemerintah. Terus kebijakan yang lain adalah berkaitan dengan kenaikan pajak. Nah, ini kebijakan untuk mengatasi inflasi. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini mengenai inflasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.